Apakah Pelan-pelan Pak Supir. kita baca baik-baik ya. Di dalam Matius 10 di situ dikatakan dan kamu akan dibenci. Lah, kamu di sini siapa? Kristen. Kami lah. Nenekmu kiper. Nah, inilah Bawang manusia tuyul kayak kau ini. Di mana Siapa? Yesus? Di mana Asal Yesus gigit pernah? trip. Di mana Apa Yesus sih pernah? trip? Dengar. Di mana Yesus pernah berbicara kepada orang-orang Kristen? Di mana? Dan itu siapa yang berbicara itu? Ini Yesus berbicara kemudian kepada Bani Israel, kampret. Ya, terus kenapa? Kami kan Lah, juga kamu Bani Israel. emangnya terus kalau Kamu Bani Israel kalau kami nggak? bukan Bani Israel, kalau Kamu kami Bani Israel nggak? congormu semua. Cengormu. Mengklaim justru yang dimaksud Yesus di sini adalah kalian. Coba Anda baca nomor 16-nya. Lihat, Itulah kalau aku kami. mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Serigala ini siapa? Kalian Nenekmu kiper. bawang. Dasar bahlul. Ente. Bahlul. Ente. Bahlul. Serigala itu pengikut Paulus. Kejadian 49 nomor 27. Keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala. Agak malu. Sumanto. Agak malu. Sumanto. Keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala. Paulus mengaku di dalam Filipi 5 dia adalah keturunan Benyamin. Si Andelo. Oke, Sumanto Keturunan serigala. Sumanto. Enggak malu. Ya Sumanto itu kau. Inilah darahku. Makanlah dagingku. Kau makan daging segala. Lucu. Ya, Yosi, selamat malam Yosi. Ini juga Kristen nih, Yosi. Kok ada orang kayak gitu masih hidup ya? Iya bang. Dia bilang Sumanto. Sedangkan di dalam kitabnya di mana tuh? 1 Korintus berapa itu? 1 Korintus berapa itu bang Di? Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan dalam. Sumanto. 1 Korintus 10 nomor 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Kalau yang dijual itu paha manusia, boleh kau makan. Sumanto. 1 Korintus 10. 10:25. Nah itu dia. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Jadi nggak usah diperiksa. Anjar terus. Manusia pun bisa kau makan berdasarkan dalil kitabmu. Lucu. Ada satu lagi nih Bang Juma. Katanya Bang Juma. Ntar dulu, satu lagi ntar dulu. Yohanes 6:56. Barang siapa makan dagingku, ntar dulu. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Wih, pemakan daging, peminum darah. Dia bilang, Bram ini bilang kalau Bang Zuma penakut katanya, takut kalau bertemu dengan Joseph katanya. Silakan Bram. Iya, Apa yang kau para mau, pengikut silakan. Nabi palsu tidak perlu bahas Alkitab karena Lah, itu Nabi sudah dibilang palsu dalam itu Alkitab, Anda menurut itu Yesus, penganut Nabi palsu. Nabi palsu itu tanda-tanda pengikutnya apa? Menurut Yesus. Di Kristen itu tidak diakui Nabi Anda. Jadi Anda Ya itu enggak apa-apa, enggak masalah. Sekarang Nabi Nabi palsu itu menurut Yesus, Jadi, Anda tidak buah punya dari Nabi palsu itu seperti apa? Gantian. Buah Nabi palsu itu menurut Yesus seperti apa? Memanggil Yesus sebagai apa? Buah dari Nabi palsu itu, jawab. congor Anda itu sama dengan Nggak bisa diskusi dia kepalsuan ini. ajaran Anda. Oh ya sudah. Nggak bisa Kamu ke diskusi. gereja, Nggak bisa diskusi. turunkan celana pendeta, colok, celup. Habis itu jilat jarimu. Nabi palsu itu dari kalian, kamulah itu nabi palsunya. Karena menurut Yesus, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Dari buahnya kau bisa melihat dia.
Dia memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu buahnya dari nabi palsu. Nah, siapa itu yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau kalian? Kalisteng. Ya pakailah otakmu kawan, pakai otak. Jangan naik ke sini karena kebencian. Diskusi kita pakai otak, pakai akal kita. Yuk. Pakai akal kita berdiskusi. Untuk apa kita begadang sampai pagi kalau kita hanya untuk bertengkar? Naik ke sini pakai data, pakai dalil. Kan itu lebih bagus. Ya silakan Yosi. Ada yang mau ditanggapi Yosi? Hiburan aja denger Bang Suma masih lagi. Alhamdulillah kalau Anda terhibur. Ya udah tanya deh, Bang Sum. Ya, Buktikan ke Yosi Allah itu seperti apa. Lanjut. Allah seperti apa? Laisa kamitslihi syai'. Bagaimana Anda bisa menguraikan sesuatu yang tidak seperti dengan apapun? Coba. 2 Samuel 7 nomor 22. Bagaimana caranya, Bang? Makanya kita tanya ke Bang Suma, orang Iya. awam begini. Tidak bisa diuraikan Tuhan itu seperti apa. Karena Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Kita mau gambarkan kayak mana kita nggak bisa. Sebab itu Engkau Tuhan, Engkau Maha Besar, ya Tuhan. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau. Dan tidak ada Tuhan selain Engkau. Menurut tidak ada. Jadi bagaimana caranya kemudian berhubungan dengan Tuhan yang tidak bisa kita gambarkan ini? Dengan cara beribadah. Mengikuti utusan-utusannya yang datang di atas muka bumi, yang diutusnya. Mengikuti Yesus bagi Bani Israel, mengikuti Musa bagi Bani Yehuda, mengikuti Nabi Muhammad bagi seluruh umat manusia yang hidup di abad ke-7 sampai kiamat. Itu. Tuhan itu nggak bisa diserupakan dengan makhluk, nggak bisa. Kalau kita menyerupakannya dengan makhluk, maka itu bukan Tuhan. Itu ciptaan Tuhan. Makanya Yesus itu pernah nggak mengklaim dirinya Tuhan? Nggak pernah kan? Ya karena memang dia bukan Tuhan. Yesus datang mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan yang tak terlihat itu. Gitu Bang. Berarti kayak kita menghayal aja lah, mengandai-andai Tuhan itu seperti apa dong ya? Oh bukan menghayal Bang. Sekarang begini saudara. Sekarang begini. Coba Anda renungkan pada diri saudara. Lihat jari Anda itu. Siapa yang mengatur dan membuat jari-jari Anda itu begitu sempurna dibuatnya? Urat-uratnya, kulitnya, saraf-sarafnya, tulangnya, kulitnya dan seterusnya. Itu siapa yang membuat? Anda. Anda yang membuat. Tuhan Yesus Bang. Nah, itu mulai ke error berarti. Yesus itu juga dibuat. Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah dibuat menjadi daging. Yesus itu dibuat. Sama seperti kita. Yang saya tanya di sini bukan manusia. Yang saya tanyakan ini Tuhan. Siapa yang membuat jari-jari Anda? Al-Quran mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku Tuhan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaan kebesaranku di segenap penjuru dan pada diri
manusia itu sendiri. Nah sekarang coba Anda renungkan. Siapa yang menyusun pita suara, dinding bibir Anda, dinding pipi di dalam, kemudian gigi dan gusi, siapa yang ngatur itu? Siapa yang mengatur pertumbuhan gigi Anda tidak bertumbuh layaknya rambut? Siapa yang mengatur kemudian nonot Anda tidak memanjang layaknya rambut? Padahal semua makanan itu masuk ke dalam tubuh Anda, kunyah masuk ke dalam usus Anda. Siapa yang memilah kemudian ini cairan larinya ke jantung, yang ini jatuhnya ke limpa, yang ini jatuhnya ke hati, yang ini larinya ke otak. Siapa yang ngatur itu? Anda. Anda yang ngatur itu? Bukan. Inilah yang Allah katakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Bagi mereka yang berakal sehat, dia akan sampai kepadaku. Aku akan memberikan tanda-tanda keberadaanku dalam diri mereka. Siapa yang mengatur tubuh Anda? Anda sendiri enggak mungkin. Ada yang mengatur itu. Itulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka kami umat Islam tidak perlu mencari Tuhan itu, karena Tuhan itu sudah nyata. Mana nyatanya? Lah ini roh dari lahir sampai kita mati nanti menemani kita tidur, menemani kita makan, menemani kita pergi, menemani kita duduk, berhayal, dan apapun. Roh ini selalu bersama dengan kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengenalnya? Tidak kan? Roh yang ada pada diri kita aja kita nggak kenal. Padahal dialah yang menjadi cahaya sampai kita bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasa lapar, bisa sedih, bisa berkasih sayang. Roh itulah yang menyebabkan itu. Tapi kita tahu nggak itu roh itu apa? Yang ada dalam diri kita berupa roh itu kita tahu nggak? Enggak kan? Padahal itu ada dalam diri kita. Tapi kita tidak tahu. Lalu bagaimana mungkin yang ada dalam diri kita sendiri yang menemani kita setiap detik, setiap menit, setiap saat ini kita tidak kenal. Lantas kita mau mengenal penciptanya. Yang ada pada diri kita yang kita pakai mencari Tuhan aja kita tidak tahu. Boro-boro cari Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku telah memperlihatkan diriku kepadamu. Orang yang berakal tahu itu sampai di sana. Tapi kita, saudara-saudara yang tidak mengenal dirinya masih mencari Tuhan. Mana Tuhan itu ya? Loh, temukan dirimu sendiri, kau akan temukan Tuhanmu. Ngapain kau cari Tuhan? Temukan dirimu. Aku ini siapa? Kok bisa ada alat pendengaran? Aku beli di mana waktu itu ya? Dunia ini saya tidak pernah kemudian negosiasi. Aku mau jadi perempuan, aku mau jadi laki-laki deh. Aku dilahirkan nanti di tahun ini, sekarang jangan. Nanti aja di tahun 2060. Bisa? Tidak bisa. Seketika innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita ada karena yang menghendaki ada. Ngapain kita cari Tuhan? Cukup kita teriak, Allahu Akbar, wahai Engkau yang Maha Besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Engkau, Tuhan alam semesta. Dah selesai. Yang menciptakan kita, yang Maha mendengar, Maha melihat. Mendengarkan enggak? Melihat enggak kita itu ibadah? Melihat. Tapi kalau kita memanggil Yesus, Yesus, Tuanku yang Maha apa? Maha berata. Biar mulutmu robek sampai kepalamu pecah, panggil dia tidak akan mendengar. Kenapa? Dia tidak maha mendengar, dia tidak maha melihat. Berbeda dengan Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Annallaha as-sama, innallaha as-sama, sami'un alim. Maaf. Ya, annallaha as-sami'un alim. Allah itu sesungguhnya maha mendengar, maha mengetahui. Itu baru Tuhan yang betul. Makanya Al-Quran mengatakan demikian. Di dalam surah Qaf ayat 11 juga Allah menerangkan bahwasanya manusia ini apapun yang dibisikkan di dalam hatinya itu diketahui oleh Allah. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Aku sungguh telah menciptakan manusia itu
dan aku mengetahui apapun yang dibisikkan oleh hatinya. Makanya ketika hati kita berkata, aku lapar, Tuhan sudah menyiapkan padi di sawah, ikan di laut. Semua sudah disiapkan, karena Allah itu mendengarkan bisikan subihi nafsu. Sedangkan Tuhan Anda, Bapak, berikanlah makanan kepada aku secukupnya hari ini. Itu Tuhan Anda. Kalau Tuhan kami enggak, kami belum bangun dari tidur, makan sudah disiapkan semuanya. Itu Tuhan yang betul itu. Makanya coba Anda lihat, Bung. Mulai dari Anda lahir sampai sekarang, misalnya Anda usianya 60 atau 70 atau 50 tahun, sudah berapa karung beras yang Anda makan? Kalau Anda hitung mulai dari Anda usia 1 tahun, 2 tahun sampai sekarang itu, kalau dihitung, itu 1 lapangan bola itu beras sudah masuk dalam tubuh Anda. Begitu baru 1 manusia. Kita ini berapa miliar manusia di atas muka bumi. Makan beras, ada beras itu habis? Tak ada. Padi dipanen, tunggu bertumbuh lagi kembali. Dipanen bertumbuh lagi kembali. Ikan diangkut dari laut. Besok muncul lagi ikan. Diambil lagi, muncul lagi ikan. Diambil lagi, muncul lagi ikan. Siapa yang menyediakan itu semua? Siapa? Yesus. Mustahile. Mustahile. Yesus berkata, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuhan kayak gitu, kadarnya rendah, kadarnya sangat lemah, nggak cocok. Jangankan jadi Tuhan, jadi seekor gajah aja tidak pantas, apalagi jadi Tuhan. Menjadi jin aja nggak bisa, jadi malaikat aja nggak bisa, boro-boro jadi Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Udah nyanyi kayak gitu sambil digigit nyamuk. Tepis nyamuk. Aduh, nyamuk banyak sekali. Yesus digigit nyamuk. Dia bukan Tuhan. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha berkasa. Jadi Allah itu tidak perlu dicari. Apa yang kita niatkan dalam hati Allah dengar, Allah tahu. Apapun itu. Nah itu baru Tuhan yang betul. Jadi kalau Anda bertanya, bagaimana Allah itu seperti apa? Allah itu seperti apa? Maksudnya seperti kayak mana? Seperti apa? Oh itu Tuhan Anda. Tuhan Anda seperti manusia. Nah itu dia. Sedangkan Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22, Yeremia 10:6. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Saya ngomong ini sambil mataku terpejam. Adakah yang bisa melanjutkan kelas ini? Atau masih ada pertanyaan? Silakan sebelum kita tidur rame-rame. Keren. Bang, di dalam 1 Yohanes 1 nomor 18, apa kata dalil kitab saudara? Ini harus Anda percaya loh, karena ini kitab saudara. Saya aja orang Islam itu pun percaya akan konsep yang dibawa oleh Yohanes 1:18 ini. Tapi bukan saya percaya bahwa itu firman Tuhan, enggak. Saya percaya bahwa pemberitaan Yohanes 1:18 ini rasional. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Saya percaya itu. Tetapi hambanya, yaitu Yesus, yang ada di dalam pangkuannya, dialah yang mengatakannya. Dia yang menyatakan, dia yang mentafsirkan, dia yang menjelaskan. Jadi tidak ada orang yang pernah melihat Allah. Tapi untuk mengetahui Allah itu seperti apa, Yesuslah yang menjelaskan itu. Apa penjelasan Yesus tentang Allah? Bapakku yang ada di surga, Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit berkuasa tidak seperti siapapun. Bapakku, di langit. Berarti Tuhan itu di langit. Kata siapa? Kata Yesus. Lah kok orang Kristen berubah? Bapak itu kadang masuk di kubur, kadang di atas pohon, kadang masuk di rumah sakit, disunat dia di sana,
kadang diimunisasi minum cucu. Gimana cerita ada Tuhan kayak gitu? Alamak.